Hai everyone, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Dian dan kita akan melanjutkan topik pembahasan seputaran resesi ekonomi. Hal yang tentunya paling kita takutkan terjadi setelah pandemi COVID-19. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa bertahan dan menghadapi resesi ekonomi setelah pandemi yang kita alami selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk support channel ini ya. Dan buat teman-teman yang telah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Let's start with our topic. Saya akan share 7 tips keuangan untuk bertahan dan menghadapi resesi ekonomi. Keadaan ekonomi saat ini membuat kita khawatir karena dampak resesi sudah sangat terlihat jelas di sekitar kita. Ada banyak terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi. Selain itu, banyak juga bisnis yang mengalami kebangkrutan. Angka inflasi yang meroket. Di beberapa negara bahkan ada yang sudah sampai angka 8%. Tentu hal ini cukup sulit. Tetapi mungkin ini saatnya kita mengambil langkah proaktif untuk bertahan dari resesi. Mengetahui bagaimana mempertahankan keuangan kita mungkin merupakan langkah pertama dalam mengurangi kesulitan keuangan yang mungkin akan datang akibat dari dampak inflasi. Nah, teman-teman, berikut saya akan share 7 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertahan pada saat resesi. Yang pertama adalah mengendalikan hutang. Salah satu hal yang paling membuat kita pusing atau panik adalah memiliki hutang pada saat keuangan kita sedang terjepit. Contoh simpel adalah hutang tagihan kartu kredit dan juga pinjaman gaji. Sepertinya kita perlu mengukur ulang hutang yang perlu kita bayar terlebih dahulu. Lalu prioritaskan membayar hutang yang memiliki jumlah cicilan atau bunga beban utang yang paling tinggi. Hal ini tentunya akan meringankan kita dan memudahkan kita untuk mengalokasikan budget keuangan kita selanjutnya. Yang kedua adalah siapkan uang tunai dan simpan jika kita masih bisa. Jika kita masih punya uang lebih, memasukkan uang tambahan ke rekening tabungan berbunga tinggi tentu dapat membantu kita saat menghadapi pengeluaran tidak terduga, seperti tagihan perbaikan mobil atau rumah. Buat saya pribadi, saya akan lebih memilih alternatif untuk menyimpan uang tunai saya di deposito atau di pasar uang. Tentu punya plus minus, kalau di deposito tidak bisa ditarik kapan saja. Tetapi kalau di pasar uang, kita bisa menarik uang tersebut kapan saja pada saat kita memerlukan atau ada kebutuhan mendesak. Yang ketiga adalah pangkas pengeluaran yang tidak perlu dan buat anggaran. Teman-teman, fitur belanja online yang semakin praktis dan cepat saat ini membuat kita kehilangan kendali saat berbelanja, terutama kaum wanita. Pertimbangkan untuk menyusun anggaran bersama dengan pasangan kita dan memeriksa berapa banyak uang masuk, berapa banyak uang keluar, dan apa prioritas jangka pendek dan jangka panjang kita. Merencanakan, menganggarkan, dan menabung sekarang mungkin akan membawa kita dalam kondisi yang lebih baik jika situasi memburuk pada saat inflasi. Lalu selanjutnya yang keempat adalah perlakukan kredit Anda seperti emas. Jika kita memiliki kredit skor yang bagus dan beban hutang yang rendah, kita akan berada di posisi yang baik. Kita harus menjaga kredit skor kita tersebut tetap sehat dengan membayar semua tagihan tepat waktu, walaupun tidak bisa secara penuh kita membayarnya. Tetapi yang paling penting, kita berusaha untuk membayar tagihan tersebut tepat waktu, sehingga kredit skor kita tetap dalam keadaan baik. Lalu selanjutnya adalah
cari pemasukan sampingan. Pemasukan sampingan saat ini sepertinya sudah menjadi sebuah keharusan. Kita bisa mencari pemasukan sampingan dengan cara misalnya berjualan online, atau membuka PO makanan dari rumah kita, atau menjadi tenaga pengajar online, atau misalnya menulis buku, atau misalnya menjadi konten kreator, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat membantu kita untuk menghadapi resesi ekonomi. Jadi kita tidak boleh mengandalkan hanya dari penghasilan kita, penghasilan bulanan dari tempat kita bekerja. Kita harus sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan. Ya, coba teman-teman bisa tulis di kolom komen apa saja penghasilan tambahan yang sudah teman-teman dapatkan di luar daripada penghasilan tetap dari kantor teman-teman. Ya. Lalu yang nomor 6 adalah jadilah bintang di tempat kita bekerja. Ya. Pastikan posisi kita aman di tempat kita bekerja. Sehingga kita tidak terkena PHK apabila hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Sekarang adalah waktunya kita harus menjadi karyawan yang menjadi problem solver atau critical thinking di tempat kita bekerja. Sehingga kita bisa membantu perusahaan kita di dalam memecahkan permasalahannya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang karyawan yang problem solver atau critical thinking? Nah, yang ketujuh adalah lanjutkan pendidikan dan tingkatkan keterampilan. Dengan kita melanjutkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan kita, tentunya kita akan menjadi lebih kreatif di dalam berpikir. Dan hal ini akan sangat membantu perusahaan tempat kita bekerja karena kita akan menjadi seorang karyawan yang menjadi problem solver atau critical thinking. Ya, jadi teman-teman, jika kita masih mempunyai waktu yang free, kita dapat meningkatkan pendidikan dan mengasah keterampilan. Hal ini akan membuat resume kita menjadi lebih bagus tentunya, dan kita lebih memiliki prestasi di tempat kita bekerja, atau bagi calon pemberi kerja. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mengasah keterampilannya atau sedang meningkatkan pendidikannya, teman-teman bisa tinggalkan komen apa saja keterampilan yang sudah teman-teman tingkatkan selama pandemi COVID-19 terjadi. Teman-teman, saya harap 7 tahapan yang saya berikan kepada teman-teman atau 7 tips keuangan untuk bertahan dalam menghadapi resesi ekonomi dapat bermanfaat. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan untuk menghadapi resesi ekonomi yang tanda-tandanya sudah mulai jelas akan terjadi. Semoga informasi tersebut dapat berguna bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman mempunyai konsep tersendiri dalam pengaturan keuangan untuk menghadapi inflasi, boleh di-share di kolom komen ya, agar kita bisa belajar bersama bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik pada saat inflasi terjadi. Oh ya teman-teman, teman-teman juga boleh saran topik apa lagi yang akan kita bahas di video berikutnya terkait dengan bisnis dan keuangan. Silakan dituliskan di kolom komen ya, karena saya senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman buat teman-teman semua. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu support channel ini. Salam sukses buat kita semua dan have a good one. See you for the next video.